Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, saya kali ini akan berbicara tentang Qatar. Kita tahu bersama, dan pasti teman-teman tahu, beberapa hari yang lalu Qatar itu sudah ditunjuk oleh komite eksekutif dari AFC menjadi tuan rumah penyelenggara putaran final Piala Asia 2023. Ini menyisikan Indonesia yang tadinya berkeinginan untuk menjadi tuan rumah, termasuk dengan Korea Selatan. Sebelumnya memang ada Australia, tapi Australia mundur, tinggal 3. Ketika Indonesia maju, harapan itu ada, tapi akhirnya AFC itu memilih Qatar. Saya pikir bagus, tepat mereka memilih Qatar. Bukan karena memang kita tidak bisa menyelenggarakan. Namun dengan adanya Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di antara Juni dan Juli, ya ini agak sulit kalau bisa keteter ya, kalau bisa dikatakan ini akan keteter bagi penyelenggara tuan rumah Indonesia. Karena kan kalau habisnya katakan pada 11 Juli, ya, itu pada tanggal 16 Juli, menurut jadwal, kalau kita menjadi tuan rumah, itu sudah harus berlangsung. Jadi selisihnya hanya 5 hari. Ini sulit sekali ya, susah ya, untuk bisa mengadakan dalam 2 event besar dalam rentang waktu yang tidak sampai seminggu. Di 11 langsung ke 16 Juni, karena Piala Asia itu 16 Juni sampai 16 Juli. Dan saya rasa kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu kecewa. Apa yang ditunjukkan oleh AFC sudah benar, apalagi dengan kasus kemarin atau tragedi Kanjuruhan ya, yang menelan ratusan jiwa selepas pertandingan di Liga 1 antara Arema dan Persebaya dalam derby Jawa Timur. Ini juga menjadi salah satu alasan saya pikir AFC tidak mau mengambil risiko dan menunjuk langsung, karena Qatar ini sudah siap. Ya, 100% mereka siap kalau untuk Piala Asia. Karena mereka nanti pada November ini, sejak tanggal 20 November sampai 18 Desember 2022 menjadi tuan rumah penyelenggara untuk Piala Dunia. Dan pasti semua stadion itu sudah siap ya, dengan kapasitas internasional yang oke punya. Ya, sehingga bagi AFC mereka tidak banyak lagi kesulitan untuk bisa melihat, meninjau stadion yang ada di Qatar, apakah siap atau tidak, standarnya bagaimana. Semua sekarang sudah standar internasional FIFA. Ya, dan ini sebenarnya beruntung, bagus buat tim kita. Bagi STY, Sintayong yang akan memimpin tim senior kita, itu bagus. Karena bisa mencoba lapangan yang baru saja dipakai oleh pemain-pemain kelas dunia setelah bertarung di Piala Dunia di Qatar. Jadi enak, apalagi di sana juga kan kita supporter kita cukup banyak juga, ada TKI yang ada di sana akan mendukung bagi tim nasional kita, bagi Mark Klok dan kawan-kawan ketika akan datang ke Qatar. Masalahnya di sini setelah penunjukan dari komite eksekutif AFC yang diumumkan oleh Presiden AFC ya, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa ini, tinggal waktunya. Kapan itu? Apakah di Januari? Karena Januari adalah waktu yang pas. Ya, musimnya enak, cuacanya enak ya. Itu yang diinginkan oleh Federasi Sepak Bola Qatar ketika mereka ditunjuk sebagai tuan rumah. Ya, kalau soal yang lain, infrastruktur yang lain ini oke semua. Ya, apalagi stadionnya itu berdekat-dekatan semua ya. Kalau itu ibarat kalau kita bikin di Jakarta, itu stadionnya misalnya ada di Bekasi, Bogor, kemudian ada di Depok. Jadi dekat-dekat, paling jauh mungkin ke Bandung. Jadi itu stadion yang ada di Qatar. Jadi enak untuk semua peserta yang bertanding di sana. Hanya jadwalnya ini yang sulit untuk bisa dipastikan. Kalau di Januari ini terlalu dekat, karena mereka baru saja menyelesaikan sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia. Kalau di Januari 2023, tidak ada masa jeda ini bagi panitia penyelenggara. Mereka butuh untuk istirahat tentunya. Kalau dalam waktu yang hanya sebulan langsung digelar lagi, apakah Qatar siap? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, yang menjadi masalah buat kita, kalau Qatar itu memindahkan atau mengundurkan jadwalnya di Januari 2024,
walaupun ini adalah Piala Asia 2023, ada di Sintayong. Karena kan kontrak Sintayong itu akan berakhir pada Desember 2023. Ini kalau bermain di Januari tentunya jauh hari sudah harus dikontrak, diperpanjang kontrak Sintayong, dan saya kira PSSI sudah memikirkan itu karena konon kabarnya awal tahun depan akan ada pembicaraan untuk bisa memperpanjang kontrak dari Sintayong ini. Nah, kalau dia belum dikontrak, pasti kan habis masa kontraknya kalau bermain di Januari, sedangkan Desember dia sudah terakhir. Apalagi ada nanti pemilihan ketua umum baru PSSI pada November. Ini yang harus dipikirkan untuk masa depan seorang Sintayong. Sayang ya kalau ini berlangsung di Qatar bulan Januari, kemudian bukan Sintayong yang menangani tim ini, padahal dia yang meloloskan tim Indonesia ketika bertarung di kualifikasi dan ikut sampai ke Kuwait untuk mencari jatah ya, untuk tim runner-up terbaik, dan Indonesia dapat salah satu di antaranya. Padahal penggemar tim nasional Indonesia kan ini menginginkan bahwa melihat Sintayong membawa Fakhrudin dan kawan-kawan ini bertanding, Elkan Bagot, apalagi juga sudah datang dengan pemain-pemain naturalisasi, dan pasti Jordi, Sandi, Sain sudah dipastikan akan memperkuat tim nasional kita. Nah, tidak ada Sintayong. Ini yang harus dipecahkan ya, karena sampai saat ini kan kita belum tahu nasibnya ke depan bagaimana ya. Walaupun sudah ada sinyal bahwa dia akan diperpanjang, tapi kan butuh fakta. Ya, di atas kertas bagaimana Sintayong ini menandatangani kontrak, apakah 4 tahun, 5 tahun ke depan, sehingga dia aman ketika memimpin tim kita kalau Qatar ini mengundurkan sampai di Januari 2024. Karena itu waktu yang pas bagi Qatar. Ya, kalau nggak Januari 2023, Januari 2024. Itu yang saya bilang tadi, kan terlalu dekat dengan 2023 ini. Pasti mungkin alternatif di 2024. Tapi kalau Qatar memang siap, ya, mereka begitu selesai Piala Dunia dan mereka oke di Januari 2023, ini kan jauh lebih bagus. Sintayong masih menangani tim nasional kita, dan kita pasti akan bertarung di sana untuk menikmati rumput stadion yang bagus-bagus di Qatar. Itu ada 8 stadion yang disiapkan di Qatar, dan itu dipakai juga di Piala Dunia. Salah satu yang saya catat di sini adalah untuk dipakai di pembukaan Piala Dunia, Al Bayt Stadion yang berkapasitas 60.000 penonton. Itu akan mempertandingkan antara tuan rumah Qatar di grup A Piala Dunia melawan Ekuador, pertandingan pembukaan. Ada juga ini Lusail Stadion berkapasitas 80.000. Ini akan dipakai di Piala Asia juga pasti. Ini ada di metro ya, di Doha, ya, di pusat kota. Dan ini Stadion Lusail ini akan juga digunakan untuk partai final yang berlangsung pada 18 Desember ini 2022, karena pembukaan itu kan di tanggal 20 November. Ya, dan stadion-stadion lain itu ada Khalifa International Stadion, kemudian Education City Stadion, Al Tumama Stadion, Al Janoub Stadion di sana, Ahmad bin Ali Stadion, dan Stadion 974. Nah, 974 stadion ini juga berada di metro atau di pusat kota Doha yang berkapasitas 40.000 penonton. Jadi ini stadion-stadion megah. Ya, akan bisa dinikmati oleh pemain-pemain tim nasional senior kita ketika bertanding di Piala Asia. Dan kita tetap akan ada di pot 4, sementara Qatar sebagai tuan rumah di Piala Asia itu ada di pot 1, karena ini di pot 1 itu kan tim-tim yang punya peringkat bagus di FIFA ya. Di atas, selain Qatar sebagai tuan rumah, juga ada Jepang di peringkat 24, ada Korsel di peringkat 28, kemudian Australia di peringkat 38, dan juga Arab Saudi di peringkat 51. Itu yang ada di pot 1. Ya. Berkemungkinan besar di mana tim nasional kita akan bertarung dengan salah satu, akan berada dalam satu grup, tapi tidak perlu takut. Siapapun hadapi. Ini kesempatan buat pemain-pemain kita. Pas kita tidak bermain di kandang, kita bermain di luar. Ini menguji mental pemain-pemain kita. Dan saya rasa kalau sudah ada 3 pemain naturalisasi, kita akan mampu memberikan perlawanan siapapun lawan kita. Karena di pot 2 itu kan ada Irak, ada UEA, ada Oman, ada Cina, ada Suriah, dan ada Vietnam. Pot 3 ada Lebanon, Uzbek, ya, ada Yordania, Bahrain, Palestina, Kirgistan. Kemudian Indonesia berada di pot 4. Di sana ada India, peringkat 106. Ya, di FIFA ada Tajikistan 108. Ada Thailand
111 peringkat, ada Hong Kong 145 dan Malaysia 146. Kemudian timnas kita dengan peringkat FIFA 152. Jadi kita di pot 4. Kalau saya katakan tadi akan berpeluang ketemu Korea, ketemu Iran, ketemu Arab Saudi, Australia, bahkan dengan tuan rumah Qatar, karena Qatar ini adalah juara bertahan. Ya, perlu diketahui mereka menjadi tuan rumah dan mereka 2019 tampil sebagai juara Asia untuk pertama kali ketika mengalahkan Jepang di final dengan 3-1. Dan tampil memang luar biasa. Tim asuhan Felix Sanchez ini itu memasukkan 19 gol dan hanya satu kemasukan di 2019. Satu-satunya gol yang bersarang di gawang mereka itu diciptakan di final. Dibuat oleh pemain Jepang Takumi Minamino yang pernah bermain di Salzburg dan Liverpool. Saat ini Minamino sudah ada di Monaco. Dan memang luar biasa kalau bisa melihat penampilan dari Qatar. Kalau urusan tuan rumah, saya pikir ini bukan pertama kali juga Qatar menjadi tuan rumah. Ini untuk ketiga kali, bahkan yang terbanyak mungkin menjadi tuan rumah sampai 3 kali. Kalau nggak salah 1988 mereka menjadi tuan rumah dan di 2011 ya kalau nggak salah mereka bisa menjadi tuan rumah. Dan kalau mereka juara kemarin kan itu ketika berlangsung di Uni Emirat Arab di 2019 ya. Sebelum masuk di pandemi. Jadi mereka berstatus sebagai tuan rumah dan sekarang sebagai juara bertahan juga. Jadi peluang untuk bisa menjadi juara masih terbuka. Dan siap-siap Indonesia bisa saja ketemu dengan Qatar. Bisa dengan Iran, Jepang, Korsel, Arab Saudi ya, atau Australia. Dan saya katakan ini juga bagus buat kita ketemu dengan tim-tim ini. Ya, kita akan punya pengalaman banyak bertanding dengan tim-tim unggulan yang ada di pot 1, termasuk yang ada di pot 2. Karena di pot 2 juga ada Irak, UEA, Oman, ya, Cina, Suriah, dan Vietnam. Kita akan tunggu nantinya bagaimana gebrakan dari pasukan Sintayong di Piala Asia di saat Qatar terpilih sebagai tuan rumah dengan menyisihkan Korea Selatan termasuk dengan Indonesia. Sampai di sini pembahasan saya untuk Qatar dan nasib dari Sintayong. Semoga cepat-cepat dia dikontrak oleh PSSI ya, karena berbahaya kalau bertanding di Januari 2024. Lebih bagus kalau bertanding di Januari 2023 tentunya. Kita nantikan bersama. Ciao.